Sebenarnya saya pernah di sini mendapatkan pengalaman yang buruk yang susah dilupakan ya, nggak bakalan dilupakan sama saya. Saya mah bukan mau dirampok, tapi mau diperkosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Gio. Oke lur, di pagi hari ini saya mau ke rumah Kang Alman, mau acara sarapan bareng. Sekarang saya mau beli tamis dulu ya, makanan khas Pakistan. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, dukung terus channel saya dengan cara di subscribe. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu dukungannya. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di bawah. Itu di sebelah sana tempat tamisnya. Sekarang kita ke sana. Assalamualaikum. Ini lurnya tempatnya. Wahid Samin, Wahid Full ID, Wahid Tamis ID. كم فلوس هذا؟ Alap semuanya. واحد سمن واحد اي دي ايش ثاني؟ Full ID. فول اي دي وقلاوه في لا full ID Wahid. شطه كل شيء Hah? شطه سوي شطه Serta lala. Kampulus. Hah? Oke lur, kita sekarang udah dapat sarapan ini ya, sarapan tamis. Tamis ini produksi Pakistan. Untuk video lengkapnya ntar kita lanjut di rumah Kang Alman sambil makan tamis. Ikutin terus videonya, jangan lupa di subscribe. Nih kita aja Ros. Oh masih buka. Assalamualaikum. Kumaha Cagur? Alhamdulillah sehat. Beli tamis di mana? Kan udah dituduhkan ke ente teh ya. Sekarang mau sarapan. Saya di mana ya ini? Bawa di mana dapur? Di dapur weh. Ayo ya siap. Belah mana? Ya masih. Inilah situasi di dalam rumah Kang Alman nih. Ya, ntar kita mau sarapannya di dapur. Ini dapurnya sebelah sini. Nih dapurnya ya. Oke guys, sekarang saya mau sarapan. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang hidup di Indonesia. Sarapan itu Bisa sarapan nasi uduk, bisa sarapan macem-macem lah pokoknya. iya, di sini kita makan Ini nih, Bang. tamis. Ini buat thumbnail nih bagus nih. Gimana kabarnya Mas Gio? Ya alhamdulillah kabarnya sehat. Saya eksperimen mau ngabisin ini satu nih. Tapi ini mantep, ini gede. Biasanya kan agak kecil, ini mah gede, ini porsinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, kita sarapan dulu ya. Ini sarapan khas buatan mana, Pakistan ya teh? Afghani. Gua pakai zaitun. Minyak zaitun itu jadi nambah gurih. Mana mana kurang aja. Tapi di sini juga sih ada sarapan kayak buburnya, tapi jarang, susah ya. Adanya di toko Indonesia biasanya. Dan harganya 6 real. ini 6 real buat dari pagi sampai sore. Kalau makanan Indonesia 6 real itu atau 5 real nggak kuat nyampe duhur. Tapi kalau perut saya bos nih, misalkan sekarang kan sarapan tamis ya, ntar 1 jam juga cepat lapar kalau saya. Masa? Ya benar. Soalnya saya tidak terlalu terbiasa sih dengan ini tamis. Tapi kalau nasi, misalkan pagi sarapan nasi saya ya, kuat nyampe jam 5, jam 4 sore gitu. Karena perut saya itu Indonesia banget. Kalau saya udah adaptasi makan nasi itu sekali. Saya kalau teman-teman ngikutin vlog istri saya Feni Listiana ya,
itu nunjukin foto saya, cungkring banget bos. Saya pegang. Setelah saya makan ini, wow jadi gede badan saya. Tangis enaknya itu hangat. Kalau udah dingin, Alot. alot dipakai mengaduk anjing. Kayak ban mobil. Heeh. Anaknya hangat-hangat ini mah. Apalagi situasi seperti sekarang, makanan Indonesia tuh jarang lah yang bikinnya juga sekarang. Kalau dulu sebelum COVID-19 banyak yang nyimpen makanan di itu. Di toko. Ya sekarang juga ada, cuma nggak terlalu gitu. Nggak kayak dulu. Ini kalau di kita mah apa namanya ini ya? Kacang digiling. Oh, kacang digiling. Sebenarnya Mas Kacang Gio, tanah gitu. ini kacang mahal loh. Apa namanya? Lupa. Nih, sebenarnya makanan orang luar tuh nggak mengutamakan rasa, tapi sehat. Kalau menurut saya ini makanan sehat kok. Kenapa saya bilang itu? Ini karbohidrat, kacangnya protein. Terus bikinnya tenda-tenda ke tangan. Kan dibakar. Sama keringat pakai sedan yo. Kan dibakar. Ini digarang ya. Terus nggak ada minyak, dicampurnya sama minyak zaitun. Kalau minyak zaitun kan tahu sendiri menyehatkan, daripada sarapan bakwan minyak doang. Kolesterol. Mas Jota dari mana? Habis dari bandara. Kan tadi ngobrol saya sama ini ya, sama suami adik majikan itu. Kata saya, sekarang udah ada penerbangan belum gitu kan? Kata dia ada, cuma untuk daerah Saudi Domestik. ya, domestik. Terus katanya, insya Allah kalau virus corona ini segera berakhir, itu tinjauannya 1 bulan, ntar penerbangan ke luar negeri dibuka katanya gitu. Dan sekarang juga dibuka, cuma kan tidak normal lah, masih jarang-jarang kan. Entar mah katanya insya Allah 1 bulan, itu juga insya Allah belum pasti. Kayak kemarin kan mau normal kan, karena makin banyak yang terjangkit, malah ini lagi Makanya ketat lagi untuk ibadah haji tahun ini. Tapi saya nggak mau mendahului ini ya berita dari pemerintah. Tipis kemungkinan dibuka. Ditutup maksudnya. Ditutup. Iya. Ya menurut perkiraan saya juga pasti ditutup sih. Soalnya apa? Jemaah haji itu bukan orang ratusan. Jadi harus persiapan. Kemarin saya ke Arafah melihat persiapannya, memang belum siap Mas Jo. Belum ya? Malah dibongkar. Makanya Indonesia mengabarkan lebih dulu tuh biar para jemaah Tidak terombang-ambing. iya, biar nggak menanti yang tak pasti. Iya, ngambang lah. Pergi enggak kan gitu. Kalau udah ada keputusan dari pemerintah Indonesia kan tutup, ya udahlah. Orang di sini juga. Karena harus persiapan dong, ngurusin visa dan lain sebagainya. Sedangkan di sini masih belum ada kabar kepastian. Padahal Saudi itu tegas aja padahal ya. Tutup ya. Saudi ini nunggu kabar dari WHO. Memang berisiko banget Mas Jo. Iyalah. Resiko besar. Udah lama saya nggak ketemu Mas Gio guys. Ayam 2 minggu. Lebih lah. Lebih ya. Mas Gio itu sekarang nggak sebebas dulu. Nggak bebas keluar saya sekarang. Terkekang. Kayak gadis pinggitan sekarang. Yang jelas nggak betah lah. Jelas bener nggak betah saya gara-gara ini nih.
Jadi dulu itu Mas Gio bisa keluyuran kemana-mana enak. Sekarang waduh, itu kenapa sih tadinya? Jadi ini cerita ya. Jadi sekarang begini teman-teman, saya sekarang tidak sebebas dulu, diperketat banget saya. Karena ada kejadian rumah bos saya kemasukan maling. Ini bukan hoax loh, makanya dipasang di rumah kamera semua itu kan gara-gara jam waktu itu jam setengah 12 malam. Emang sih tidak maling ke rumah bos, nggak masuk, cuma masuknya ke dalam doang bos. Terus yang diambil uang sama HP-nya itu supir keponakannya. Kalau memang niat malingnya mobil aja yang pilih jalan ya. Ya kalau mobil mungkin dia susah nyakuinnya. Kalau duit kan sama HP dia disakuin langsung lari. Itu ada rekaman video CCTV di rumah kakaknya. Cuma kan posisi malam nggak jelas. Kalau jelas mah saya masukin YouTube. Bawa golok, bawa segini. Malam-malam teriak-teriak gitu. Nah setelah kejadian itu, terus rumah bos saya semuanya dipasang kamera. Nah efeknya ke saya itu dampaknya. Jadi kalau mobil keluar ya otomatis saya ketahuan sama bos. Nah di situ pergerakan saya sulit sekarang. Ditanya gitu maksudnya mau keluar kemana, Kalau dulu kan enggak, kita butuh kemana-mana tinggal keluar. Nah gara-gara itu ya. Tapi ini saya yakin nih, kalau malingnya bawa golok, kayaknya bukan orang Saudi. Ya kayaknya sih bukan, hitam-hitam sih orang itu. Itu orang dari benua. Cuma mungkin kelahiran sini kan banyak kan. Itu guys, kalau ketahuan, wah. Jadi itu diancam, siniin duit, siniin HP gitu ya. Nah, terus habis itu dia lari, dia juga sama. Oh iya, jelas. Yang jadi pertanyaan, itu lewat mana? Jadi begini, kan rumah saya ada pintu gerbang kan, yang mau masuk ke hos itu kan. Biasanya kan dikunci. Nah kesalahannya si Pakistan, itu dia pas ada di hos, dibuka pintunya gitu. Otomatis kan dalam rekaman CCTV, orang itu kan masuk malam-malam nggak satu orang. Langsung nodongin ke si Pakistan, dan disitulah. Tapi kalau saya mah dijauhkan ya, saya bertahun-tahun di rumah majikan belum pernah sih. Makanya. Karena saya hati-hati, kalau malam pintu harus tutup, dia mah mungkin dibuka. Memang daerah Mas Gio tuh dekat ke pemukiman kumuh guys. Hah? Nah pemukiman kumuh itu sebenarnya saya pernah di sini mendapatkan pengalaman yang buruk yang susah dilupakan ya, nggak bakalan dilupakan sama saya. Saya emang bukan mau dirampok, tapi mau diperkosa. Sama laki-laki? Oh, berarti laki-lakinya doyan laki-laki tuh dia. Oh di sini tuh jangan salah Mas Gio. Iya bang bener. Saya tuh sama bos jam 10:30 malam itu suruh beli ini buat makan malam. Jalan saya ke pinggir kubri yang biasa orang TKW campuran Pulang gitu. Oh daerah Kandara itu. Kanara. Melalui gang-gang sempit. Dari sana kan banyak gang, pemukimannya kan pemukiman kumuh. Saya dari berangkat aja udah diikutin. Udah menaruh rasa curiga ya. Waduh kayaknya ada orang ngikutin dan ternyata bener naluri saya. Setelah saya beli full, masuk gang di depan dijaga, di belakang dijaga, dipegang sama 4 orang. Itu gimana caranya ente bisa lolos? Jadi gini, saya dipegang 2 tangan nih, gua diciumin gua, waduh itu orang Afrika bau kambing bener. Sebenarnya itu menyimpan ini trauma. Beberapa bulan tuh takut mau keluar. Saya dipegang ini, diciumin, mau diprosotin celana saya. Nah di situ saya. Ente bisa lepasnya kemana? Orang Indonesia tuh kalau masalah bela diri sama orang-orang kayak gitu tuh masih bisa lah walaupun 4 orang, asal jangan sampai dipegang tangan dan kaki aja. Yang megang di belakang
itu kan di sini nih, hidungnya tuh persis di belakang saya. Sama saya diginiin, letak, itu sampai keluar darah itu, darahnya ke baju saya. Nah, yang di depan saya, yang mau merosotin celana saya, dihantam pakai lutut, beletak kena lutut, terus kena tembok, langsung geletak. Nah, udah lepas semua, nggak langsung lari, masih ingat tamis ini yang kelempar. Jadi bawa tamis dulu, baru lari gitu ya. Yang dua lagi memang agak ada cungkring tuh anaknya. Saya lawan tuh, itu mah benar-benar duel. Wow. Muka saya tuh ini sama ini tuh penjuk, ini mata gue segede gini. Yang lawan 4 orang. Berarti eta lolos lah, untuk nama lolos gitu ya. Gua mau disodomi nggak tahu gimana. Wah, pengalamannya nggak. Berarti itu mah pengalaman terpahit ente ya Wow, selama gila. di Arab Saudi. Bener. Makanya di sini tuh harusnya kita tuh piara kumis yang tebal, guys. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya orang Filipin banyak yang Ya, betul. laki-laki tapi gayanya kemayu. Nah, itu yang bahaya. Iya, kayak bencong-bencong itu ya. Iya, Filipin tuh banyak loh. Banyak ya. Banyak, ini mas saya berbicara berdasarkan fakta dan pengalaman. Bener banyak sih. Filipin mah banyak. Laki-laki tapi gayanya kayak ke perempuan-perempuan gitu. Apalagi di sini kan tahu sendiri ya. Perempuan tertutup. Ya kayak supir taksi juga kan banyak di sini yang begitu. Megang-megang tangan, geblek gitu laki-laki. Bahaya. Tapi kalau kemalingan dan lain sebagainya saya belum pernah. Bahkan saya itu merasa bahwa hidup di sini itu aman. Amannya kenapa? Saya bikin video di Mekah khususnya. Mobil tuh nggak pernah dimatiin. Buka kap, karena kan jaraknya nggak lama, cuma 15 menit. Jalanin terus. Nah, kalau kejadian seperti itu baru bukan berarti Saudi ini bebas maling ya, enggak. Setiap negara itu Ada. cuma Cuma tingkat kriminal kalau masalah maling di sini itu rendah. rendah banget gitu. Tapi bukan berarti sama sekali tidak ada. Enggak. Di sini tuh sama ada, cuman di sini tuh orang tuh Mikirlah beribu-ribu kali gitu. Lagian yang banyak incaran itu kalau menurut saya di sini ya bukannya warga asli sini, pendatang yang diincar itu. saya bikin video itu ke tempat-tempat rawan loh, lusukan ke tempat-tempat orang Afrika. Tapi alhamdulillah nggak merasa terintimidasi, justru yang merasa terintimidasi itu jalan bikin video ke mall di depan banyak perempuan. Nah itu terkecuali ya, kalau memang perempuannya nyamperin, say hi, Minta gitu ya. nggak apa-apa. Segitu aja dulu untuk obrolan kita sambil sarapan tamis ya, makanan khas Timur Tengah. Kalau kalian suka sama video ini, Silahkan angkat jempolnya ke atas. Yang tidak suka dengan video ini silahkan angkat jempolnya ke atas. Saya Mas Gio dan Kang Aman undur diri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye bye.